G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Jesus leads me, good, good, good. Follow Jesus, yes I do. G-O-O-D, good, good, good. G-O-O-D, good, good, good. Wah Kak Heri, mahkota Kak Heri bagus ya. Wah, terima kasih Kak Aling. Mahkotanya Kak Aling juga bagus sekali loh. Iya dong. Ngomong-ngomong mahkota, biasanya yang pakai mahkota itu kan raja ya Kak ya? Betul Kak Aling, karena mahkota kan melambangkan kemuliaan seorang raja. Ada raja di atas segala raja yang lebih mulia dari semuanya itu Kak Aling. Raja di atas segala raja. Kak Liling tahu nih, pasti Tuhan Yesus kan? Iya dong. Nah Kak Aling, adik-adik, tidak hanya raja di atas segala raja, tapi Tuhan Yesus juga menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, terutama di dalam hidup kita. Nah, mari kita bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan di atas segala Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Mari kita adik-adik lipat tangan kita, tutup mata kita, ikuti Kak Heri di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anugerahmu di dalam hidup kami, sungguh besar. Kami mau menjadikan Engkau Raja dalam hidup kami, dan Tuhan di dalam hidup kami. Pimpin kami, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kak Heri, ngomong-ngomong raja di atas segala raja. Kali ini jadi ingat satu lagu. Lagu apa itu? Lagunya ada liriknya kayak gini. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Namanya Yesus. Oh, dialah Raja. Yuk Dedek kita sama-sama nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Sembah
Tuhan Yesus adalah Raja dan Tuhan kita. Dia ada di dalam hidup kita. He is God. Adik-adik, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh para nabi. Dan itu adalah rencana Tuhan yang mulia. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan tentang nubuatan itu. Kita dengarkan sama-sama ya. Nubuat dan pengenapan tentang kelahiran Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Malaikat berkata pada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Katanya sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi Yesaya di Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. The prophecy and fulfillment of the birth of Jesus. Matthew chapter 1 verse 21 until 23. An angel appeared to Joseph in a dream, saying, Mary will give birth to a son, and you shall name him Jesus. Means the Lord is salvation. For he will save his people from their sins. All this happened in order to fulfill what the Lord has spoken through the prophet Isaiah. Behold,
The virgin shall be with child and give birth to a son, and they shall call him name Emmanuel, which when translated means God with us. 耶稣诞生的预言和应验。马太福音1章21到23节，天使向月神梦中显现说：“玛利亚将要生个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将死的百姓从罪恶里救出来。”这整件事的发生是要应验主藉以赛亚先知所说的话，必有童女怀孕生子，人要称他的名为伊玛内利。伊玛内利翻出来就是神与我们同在。Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami supaya bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bisi, Raja datang. Selamat pagi, rakyat Sky yang saya kasihi. Saya sungguh bangga memiliki rakyat seperti kalian yang sangat mencintai Sky. Setiap minggu, setia beribadah kepada Tuhan kita. Kedatangan saya hari ini adalah untuk memberitahukan tentang seorang raja segala bangsa yang datang di tengah kita. Raja ini telah diceritakan oleh Nabi Yesaya abad ke-8 sebelum Masehi. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan Penasihat Bijaksana, Allah Perkasa, Bapa Kekal, Raja Damai. Ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Kekuasaannya sangat besar. Negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya. Janji ini sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Sehingga semua orang yang pernah mendengar atau membaca kitab Yesaya bertanya-tanya. Dari timur, ada beberapa orang Majus datang ke Yerusalem. Mereka ini orang Majus yang biasanya disebut orang pintar. Kata Majus adalah istilah yang dipinjam dari kata Yunani magos. Mereka adalah orang yang terpelajar. Kemungkinan besar mereka belajar ilmu perbintangan. Bintang yang mereka lihat itu pasti sangat terang, sangat unik, beda dengan bintang biasanya. Setelah menelusuri ke sana kemari, kesimpulannya adalah bintang itu petanda lahirnya seorang raja orang Yahudi yang istimewa. Mereka menempuh perjalanan yang jauh dari timur untuk datang tiba di Yerusalem. Mereka bertanya-tanya kepada orang-orang di Yerusalem. Mereka juga bertemu dengan Raja Herodes di Yerusalem. Dengan dugaan, raja orang Yahudi ini pasti keturunan bangsawan. Mereka bertanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Tempat kelahiran raja orang Yahudi
sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Setelah itu, Raja Herodes menyuruh imam kepala dan guru-guru agama bangsa Yahudi datang berkumpul, lalu bertanya kepada mereka, "Hormat Tuanku Raja, di manakah raja yang telah dijanjikan oleh Allah?" Di mana? Oh, coba kami cari di gulung-gulungan kitab. Buka. Baiklah. Ayo. Ini Raja, setelah kami teliti, di kota Bethlehem di Yudea, Tuanku Raja. Oke. Sebab ada pernah dituliskan oleh seorang nabi, "Engkau Bethlehem di negeri Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara kota-kota utama di Yehuda. Karena dari engkau akan datang seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel." Begitulah bunyinya, Tuanku Raja. Baiklah. Lalu orang Majus melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur. Alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Bintang itu mendahului mereka, lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud dan menyembah anak itu dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Saya sebagai raja secara pribadi sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya juga mengajak kalian semua, rakyat-rakyat Sky yang tercinta, untuk boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga. Wah, akhirnya jadi nih Kak mahkotanya. Ya, punya kakak juga jadi. Bagus kan? Punya Marvel bagus. Oh iya Kak, kalau dengan cerita raja tadi, dia menerima Yesus sebagai raja tertinggi. Nah Kak, menurut Kakak menerima Yesus sebagai raja tertinggi itu apa artinya? Menerima Yesus sebagai raja tertinggi ya. Nah, berarti kita itu mau mendengar dan mau mematuhi perintahnya raja kan? Tapi gimana caranya kita bisa patuh? Nah, kalau kita mau patuh berarti kita harus baca. Kita udah baca, kita tahu apa perintahnya raja. Kalau kita sudah tahu baru kita bisa lakukan. Kita bisa taat sama perintahnya raja kan? Iya. Misalnya nih, kita baca firman Tuhan. Tuhan ada kasih 10 perintah. Nah, kita tahu nih, wah Tuhan mau, raja kita itu mau kita itu mengasihi dia dan mengasihi sesama kita. Nah, setelah kita tahu, baru kita bisa lakukan, baru kita bisa taat kan? Iya Kak. Benar ya Kak, kalau kita tidak tahu apa maunya raja, kita tidak bisa menyenangkan hati raja. Betul Makanya sekali. kita harus baca, mengerti, dan melakukan firman-Nya ya. Betul. Nah, setelah kita baca, kita tahu, kita lakukan, ada yang kedua nih, kita harus menghormati raja. Nah, lihat nggak tadi ceritanya? Rakyat itu lagi sibuk-sibuk kan, lagi ngobrol, lagi main HP, lagi jalan-jalan. Tapi waktu raja datang, semuanya berhenti, semuanya diam, semuanya memperhatikan raja berpidato dari awal sampai selesai kan? Iya, Kak. Itu caranya menghormati raja. Nah, sama dengan kita, caranya kita menghormati raja.
Misalnya, waktu kita datang kepada Tuhan sekolah minggu, boleh nggak datang terlambat? Nggak boleh, Kak. Nggak boleh. Lalu waktu kita sudah datang, kita duduk, kita memuji Tuhan nih, memuji Raja kita nih. Boleh nggak kita puji-pujinya sambil baring-baring, sambil males-malesan gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Lalu waktu kita dengar firman Tuhan, kita mendengarkan suara Raja kita, boleh nggak kita dengar sambil makan snack? Atau kita sambil ketawa-ketawa sama Dede, sama Cici, sama Koko, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Terakhir, waktu kita memberikan persembahan, boleh nggak kita kasih persembahannya nggak sungguh-sungguh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu caranya menghormati Raja. Wah, iya ya, Kak. Kalau sekolah aja tidak boleh terlambat. Iya. Pakai pakaian rapi, sopan sama guru. Betul. Apalagi ibadah kepada Tuhan, harus melakukannya sebaik-baiknya. Betul. Karena Tuhan Yesus lahir di dunia ini, dia menjadi raja dan dia bilang, kerajaan Allah sudah dekat. Maka kerajaan itu ada di sini karena dia adalah raja. Saya mau dong. Marvel mau apa? Kakak mau tanya nih, siapa yang mau jadi warga kerajaan Allah? Mau datang sama Tuhan Yesus, percaya sama dia, menjadikan dia raja. Siapa mau? Saya mau dong, Kak. Yesus ada raja segala raja, raja segala bangsa. Betul, raja segala bangsa. Kalau dalam bahasa Mandarinnya itu Wan Kuo Chi Wang. Nah, di Wahyu ya, itu ada kasih tahu nih, kakak bacakan di Wahyu pasal 15 ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Nah, kakak mau ajak nih adik-adik di rumah, ajak Marvel juga ikutin kakak ya. Kita mau sama-sama bersorak seperti yang kakak baca tadi, oke? Oke. Oke, 1, 2, 3. Besar dan ajaib. Besar dan ajaib. Segala pekerjaanmu. Segala pekerjaanmu. Ya Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah. Yang maha kuasa. Yang maha kuasa. Adil dan benar. Adil dan benar. Segala jalanmu, segala jalanmu, ya Raja, ya Raja, segala bangsa, segala bangsa. Good. Lalu Kak, Marvel ada pertanyaan. Apa tuh? Kenapa Raja pakai mahkota? Kenapa Raja pakai mahkota ya? Nah, jadi mahkota itu lambang kerajaan. Mahkota itu lambang kekuasaan tertinggi, lambang pemerintahan. Makanya ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita menjadikan Tuhan Yesus Raja dalam hidup kita, berarti kita itu memahkotai dia dengan mahkota yang mulia. Kak, aku mau baca ayat hafalan nih. Sebelum kamu baca ayat hafalan, kakak mau ajak kamu, mau ajak adik-adik sama-sama nih. Kita mau terima Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, oke? Oke. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Raja di dalam hidup saya. Saya mau mendengar dan melakukan perintah-Mu. Saya mau menghormati Engkau sebagai Raja. Sebab besar dan ajaib segala perintah-Mu, segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah, yang maha kuasa, adil dan benar, segala jalan-Mu, ya Raja, segala bangsa. Good job. Nah, sekarang Marvel mau baca ayat apa? 2 Petrus pasal 1 ayat 16b. 16b. Oke, coba Marvel baca. Kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita,
Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Oke. Nah sekarang kakak mau ajak Marvel dan teman-teman, kita bacakan sekali lagi ya. Tapi yang 16B saja, oke? Oke. Kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita. Yesus Kristus sebagai Raja. Oke, good. Nah sekarang kita berdoa yuk. Oke. Lipat tangan, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan, menghormati Tuhan sebagai Raja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan raja di dalam hidup kakak. Kalau Kak Heri gimana? Kalau Kak Heri sudah pasti dong Kak Aling juga menerima Tuhan Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup Kak Heri. Nah kalau adik-adik di rumah gimana? Sudah terima Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan raja di dalam hidup adik-adik belum? Kakak harap semuanya sudah ya. Nah kakak juga mau berjanji nih, mau hidup berjalan bersama Tuhan dan mematuhi perintah Tuhan. Karena dia adalah Raja di dalam hidup kakak. Dia tinggal di dalam hati kakak. You're in my heart to stay. Nah Kak Heri, sebagai ucapan syukur kita, apa yang bisa kita lakukan ya? Kak Heri punya cara nih. Sebagai ucapan syukur kita, kita bisa memberikan persembahan buat Tuhan. Betul-betul. Kita harus memberikan persembahan buat Tuhan. Adik-adik juga jangan lupa memberikan persembahan buat Tuhan ya. Nah, yang kedua nih, jangan lupa baca Alkitab. Kan adik-adik sudah bisa baca ya. Kita harus baca Alkitab setiap hari. Nah, kakak punya pengumuman yang ketiga. Yang ketiga adalah minggu ini adalah minggu terakhir adik-adik harus mengumpulkan karya adik-adik buat adik-adik yang mengikuti lomba Natal. Kalau adik-adik belum mengikuti lomba Natal, ayo masih ada waktu 1 minggu nih. Jangan lupa ikutan dan kirimkan ke gereja ya untuk adik-adik yang mau ikut tapi belum ikut. Nah, lalu kakak punya pengumuman satu lagi. Hari ini adalah minggu keempat.
Biasanya minggu keempat ada apa ya Kak Heria? Minggu keempat ada kelompok kecil. Betul, ada kelompok kecil. Jangan lupa, ayo ikut kelompok kecil sama kakak-kakak kelompok kecilnya, ketemu teman-teman juga di kelompok kecil. Oke? Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita menerima doa berkat yang dipimpin oleh Ibu Maria, mari kita berlutut bersama-sama, kita bersatu hati di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita diberkati dan dipenuhi dengan sukacita dari kelahiran Tuhan Yesus. Lipat tangan dan mata ditutup. Kiranya sukacita Natal dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Mesias umat manusia yang adalah Immanuel, menyertai anak-anak dari sekarang sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Oke, sampai di sini. Ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye semuanya. Tuhan memberkati.